Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material nano. Kali ini kita sampai ke topik, sebenarnya kita sampai ke topik produknya, tetapi akan kita ulas sedikit mengenai self-assembly material. Jadi self-assembly adalah interaksi balance atau keseimbangan. Jadi yang awalnya dia tidak teratur menjadi lebih teratur. Nah, jadi komponen apa saja? Jadi komponen dari grup molekul atau segmen dari sebuah makromolekul yang berinteraksi dengan yang lainnya. Ataupun segmen molekul atau molekuler ini dapat dia itu serupa ataupun yang berbeda. Dan interaksi dari yang tadi yang saya sebutkan adalah last order state menjadi lebih order. Nah, seperti itu ya. Kemudian interaksi ini muncul baik berupa keseimbangan atraktif sama repulsif, tarikan ataupun tolakan. Kemudian biasanya interaksi itu adalah biasanya lemah. Namun karena dia banyak, misalnya ikatannya banyak yang terbentuk, maka yang lemah tadi dapat cukup kuat untuk membentuk keteraturan gitu ya. Kemudian dia reversibility atau adjustability, di mana ini bukan final state, jadi dia masih dapat diganggu. Kemudian ada environment, lingkungannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita tambahkan pH, temperatur, atau gaya lainnya seperti gaya magnet atau listrik, maka dapat mengganggu ke self-assembly prosesnya nanti gitu ya. Kemudian mass transport and agitation, di mana syarat molekul atau building blocknya yang kecil-kecil tadi adalah dia harus bersifat mobile. Dia harus mampu bergerak ya dengan mudah. Nah, ini mungkin kita lewat aja. Kemudian yang pertama kita mengenal adalah Michel Technique for Nanoparticle Synthesis, di mana kita mengenal ada reverse Michel dan Michel. Dan ini pendekatannya itu satu untuk nanoreaktor ataupun sebagai template ya. Ya, kita misalnya pengen bikin mesopori nanopartikel. Ini mungkin udah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah order nanoparticle array by self-assembly, Michel solution and block copolymer. Jadi kita pakai block copolymer ya. Jadi block copolymer ini sebagai template juga atau sebagai cetakan. Ketika kita kan kalau blok copolymer dia ada blok-blok polimer. Misalnya blok polimer A dan B. Misalnya ini A, ini B. Nah, panjangnya yang A dan B ini berbeda, A, B berbeda, maka nanti yang dihasilkan akan berbeda pula untuk dari self-assembly-nya sendiri ya. Jadi memang dia dapat beragam seperti itu. Contohnya ada polistiren sama PMMA. Nih, polistiren sama polimetil metaklirat. Kemudian biasanya self-assembly ini dia cenderung bereaksi dengan sesamanya gitu ya. Dan kalau misalnya blok copolymer, maka kita harapkan dia komponen A, jadi blok copolymer komponen A dia berikatan sama komponen A. Komponen A misalnya ini ya, ini komponen B. Biasa blok copolymer itu dia yang A dia di sebelah sini, ini B, ini dia tadi. Nah, seperti itu ya. Nih, self-assembly based separation, maka jenis morfologi yang terbentuk itu banyak ya gitu ya, mulai dari cubic, lamellar dan sebagainya. Kalau modelnya ada di block, tree block, ada linear atau branch bercabang. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kemudian kita ada mengenal namanya monolayers ya. Jadi monolayers itu apa? Adalah layer single 2 dimensi dari permukaan, dari permukaan. Jadi dia atau kita sebut dengan SAMS ya, self assembly monolayer.
Jadi biasanya kita definisikan dia memiliki ketebalan kurang dari 10 nanometer dan biasanya itu 0,5 sampai 5 nanometer ketebalannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya self assembly monolayer ini kita bisa melakukan secara pemrosesan itu bisa chemisorption ataupun physical deposition atau PC sorbet. Nah, gitu ya. Jadi kita misalnya kita ada larutan nih. Kemudian kita cemplungkan lah tadi misalnya emas gitu ya. Kemudian ini kayak deep coating aja kita masukkan, kemudian kan harapannya dia akan melapisi permukaan dari yang material yang tercoating ini, dan harapannya dia bisa membentuk seperti ini self assembly monolayer ini. Jadi nanti dia membentuk interaksi molekul, ada terjadi interaksi molekul dengan molekul dan interaksi molekul dengan surface. Nih, yang terbentuk juga ada dia alkyl group, dia hidrophobic, ada dia surface active head group, dia berikatan dengan substrat. Kemudian ada air monolayer interface group, dia dengan udara ya. Seperti itu. Jadi kalau perbedaan chemisorption sama PC sorbet, jadi kalau chemisorp itu jadi bentukan molekul sebuah chemical bond pada permukaan, kemudian dia memiliki high activation energy, strong, kemudian low reversibility. Jadi kalau udah terjadi chemisorption itu maka akan sulit untuk mengembalikannya gitu. Bisa kita lakukan etching atau pada temperatur tinggi jika dibutuhkan, bisa pakai katalis juga. Kemudian kalau PC sorption maka molekul terattach gitu ya pada permukaan atau substrat melalui ikatan van der Waals atau gaya van der Waals, di mana nantinya akan berefek pada low activation energy. Juga tentunya dia high reversibility ya, karena dia gak terlalu tinggi aktivasi energinya. Jadi di tempat kamar aja dia udah bisa kayak terreverse ya. Nah, molekul desainnya yang kita inginkan sebenarnya seperti apa kan? Misalnya kita punya kayak gini. Jadi ada head groupnya dia ada hidrophilic sama ada spacer groupnya, kemudian ada terminal. Jadi kita di sini belum ada terminal, maka kita bikin dulu terminalnya dengan misalnya chemisorption. Nah, jadi kayak gini ya interaksinya itu ya. Jadi ini ada head group, ini spacer group sama terminal group yang berikatan sama substrat. Nah, misalnya kita pakai terminal groupnya itu ada thiol berikatan dengan emas gitu ya, seperti itu. Misalnya headnya ini adalah untuk fungsionalitinya buat apa, fungsinya kita coating dia buat apa, misalnya apakah dia lebih tahan ini, tahan itu gitu ya. Kemudian body adalah for rigidity dan length. Jadi biar dia solid itu ada body-nya lah ya. Kemudian ada tail, di mana tail ini adalah yang berikatan sama si substrat permukaan substrat kita gitu ya kira-kira. Ini konfigurasi keseimbangan antara ikatan permukaan dan ikatan chain ya. Struktur interaksinya, jadi chain ini. Jadi punya dia ini terhadap keramik ya, AgO dan Al2O3. Ini dia. Jadi awalnya pada temperatur 0 itu pada waktu 0 itu seperti ini, masih acak. T-second ini kemudian terjadi pembentukan ini dalam waktu menit sampai ke jam. Atau kayak gini ya, misalnya yang A dia masih mobile phase, bergerak-gerak, kemudian dia lying down, jatuh, kemudian karena ada interaksi antar molekul-molekulnya maka dapat berdiri. Begitu juga dia ada interaksi sama si substratnya ya. Dan kita harapannya dia bentuk ini SEM tadi ya. Area untuk aplikasi SEM itu bisa di nano electromechanical system, micro electromechanical, household goals. Kita mempelajari membran, bisa juga mempelajari sensor, pakai sensor dan sebagainya. Jadi intinya remarknya adalah self assembly itu
kita dapat mendesain aplikasi yang sangat beragam bentuknya, morfologinya. Kemudian kita tadi ya mengubah sesuatu yang less order menjadi order, dan biasanya melibatkan building block yang mobile dan interaksinya tidak terlalu kuat biasanya ya, seperti itu. Mungkin itu untuk tambahan di self assembly material. Kita lanjutkan nanti ke produk.